Tes, 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 tes. Halo Bang. Halo, halo. Tes tes. Tes, tes, tes. Oh, bagus bagus. Suaranya Bang Zeng kecil. Udah mau nih. Nah, sip. Mana lagi? Presentasinya gimana, Bang? Di sebelah kiri ada screen share namanya. Klik Mana? aja start full screen share. Ini. Webinar. Yang Oh, atas Pak. tambah screen share hijau. Oke. Oh, Oke, itu kelihatan. Coba ngomong Bang yang keras. ah, mau ngomong apa, Pak? Ini suaranya masih kurang keras soalnya. Iya, gimana ya caranya jelasinnya? Volume, volume di Udah di apa? speakersnya. Udah, udah maksimal ya ini. Oh Lagi gitu. nyari yang di Windows-nya apa ya? Ah, ini udah lumayan nih. Hmm. Kurang dekat aja kali ya. Nah, ini oke nih. Gini ya. Sip. Oh, oke. Udah. Yang sebelah kelihatan ya, Bram? Sebelah. Layar. Kan ini Udah dong. masih screen share. Oh, jadi posisinya kalau screen share. Aku cuma bisa ngeliat desktopnya aja. Kalau terus ini apa nih? Itu Salah. PowerPoint. Saya cuma, kok saya lihat wajah kamu nggak rame. Dikecilin aja Eh, layarnya. bukan, bukan, bukan. Jadi aku kan pakai double layar, terusnya bisa. Ya, Ya ya. nggak, ya nggak. Nah, kalau bisa lihat yang sebelahnya kan, ya nggak. Ini yang Ah, kemarin kan, hah. nggak apa-apa lah. Ikut bukan acara ikut acara Apa? Bicara apa? acara yang Cirebon nggak ikut kan? Pesertanya banyak nggak? Yang mana? Cirebon yang mana? Nggak ada acara kita kemarin. Acara Hah? kita kemarin, Hah? mm, Kenapa? yang di Aston sama Pak Frans itu. Hah? Kenapa? Nggak apa-apa, ini materinya sama soalnya. Oh, ya kan beda-beda attendance-nya. Mudah-mudahan aja nggak bosan. Beda Mulai lah ini benar. 2 jam Bang Zeng sendirian nih. Oh, janganlah. Sejam aja, Pak. Uber, aku kerja soalnya, Pak. Oh iya, Oh, oh, maklum ya lah. 1,5 jam lah ya. Aja, gue. Sesi tanya jawab. Mana? Oh, ada Cecep. Apa kabar, Cep? Oke, ini baru pada datang ya. Halo teman-teman semua yang dengar suaraku ketik dengar ya di chatbox. Yang dengar suaraku ketik dengar di chatbox. Yang dengar suaraku ketik dengar di chatbox. Mana ini? Dengar. Mantap. Hmm. Halo, halo, halo. Yang dengar suaraku ketik dengar di chatbox ya. Oke, itu dengar udah. Bang Zeng ngomong aja. Nanti suruh ketik apa kalau dengar suara Bang Zengnya. Caranya. Berapa orang attendinya, Bram?
Tendinya sekarang masih 29 ternaik terus. Kayak ini seratusan deh. Gila dah. Mana nih? Pengarah mas luar biasa. Iya, Sip, sip. seru Di, la- bilang. di layar kelihatan itu ya, masih screen Iya, screen share. share ya. Ntar. B. Apa? Fokus. Kita mulai aja kayak ya, biar enak ya. Iya, tes dulu suaranya aja, Bang. Bilang bilang ketik apa Tes. gitu. Oke. Yang dengar halo, halo, ketik halo aja, halo. Yang dengar suara Bang Zeng ketik halo ya. Halo, kedengeran enggak? Soalnya baru pertama kali nih pakai headset sejak 2009. Jarang pakai. Yang dengar Halo, suara Bang halo. Zeng ketik halo ya. Kedengeran enggak? Belum, ini kayak delay dia. Mereka tapi harusnya kedengeran sih. Karena aku udah denger kok. Oke. Oke, kita buka aja ini kayaknya udah pada masuk juga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kali ini malam ini kita bersama dengan Momot ID, Bang Zeng. Nah, Bang Zeng ini sudah malang melintang ya di dunia online. Dari tahun berapa, Bang? Di online? 2007. 2007. Waduh, jauh di atas saya, seniornya banget. Nah, udah nyobain berbagai macam model bisnis di online dan sukses di banyak hal juga ya, Bang ya. Dan jatuh di banyak hal juga ini. Alhamdulillah, Bram. Ini aku pakai dua layar ya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sebangsa dan setanah air. Ini ada yang negeri nggak? Hah? Ada yang dari luar negeri nggak, Bram? Nggak tahu Ada. sih, tapi dalam negeri semua harusnya. Oh ya, alhamdulillah. 2007 Bram tadi Bram. Kita mulai. Mhm. Jadi Bang Zeng ini kita kenal pertama kali ketemu di mana ya? Di Cirebon. Bukan, Kuningan. Di Kuningan ya. 2012. Ah, 2012. tahu namanya Bang Zeng udah dari sebelum itu, tapi ketemu langsungnya itu pas di Kuningan ya. Pas di Kuningan tahun berapa? 2013 ya? 2012 kayaknya. 12 sama 12 akhir kali ya. Ya, 2013 kita ketemu di Cirebon. Oke, 2012 akhir kayaknya aku ketemu sama Bang Zeng dan di sana beliau jadi moderator lagi. Di mana-mana jadi moderator. Dan Ya, sekarang Bang Zeng punya bisnis namanya webdijual.com ya. Dan ya. mungkin bisnis utama ini sekarang ya. Main income dari sana. Main Bram. income dari sana. Oke, dan nanti Bang Zeng akan nge-share gimana beliau ngebangun bisnis plan nih. Ini bisnis plan. Jadi aku udah ngeliat slide-nya. Ini teman-teman bisa belajar basic yang oke banget dari Bang Bang Zeng dan nanti kita akan ada sesi tanya jawabnya di akhir ya. Yang mau ngetik apapun eh, diperhatikan bahasanya. Kemarin aku ngeliat ada bahasa-bahasa yang lumayan tidak mengenakan dan ada yang spamming ya. Jangan yang spamming di chat box ya. Silakan dimulai aja Bang Zeng. Gini Bram, jadi aku mulai dulu nanti kalau sesi pertanyaan eh, eh, Bram yang atur ya. Iya, Nah, siap. jadi kita mulai saja ceritanya. Ini aku udah cukup ya. Cukup, suaranya Udah cukup. cukup ya. Nah, Suara udah cukup. Saya juga tes dulu semua. Oke. Oke. Kita ke slide share. oke, udah muncul. Udah live ya. Iya. Ya, perkenalkan jarang yang kenal nama asli ya. Orang Iya. lebih senang dengan
dengan ini apa namanya panggilan Bang Zeng. Iya. Entah gimana nih ceritanya. Kalau saya boleh cerita, Bang Zeng itu awal mulanya panggilan ya, panggilan dari di kampus loh, Bang Jenggot katanya gitu. Jadi jenggotnya udah jadi identitas gitu di dunia, termasuk sekarang di tetangga juga rata-rata manggilnya Bang Zeng sampai hari ini. Jadi jarang manggil Pak Rijal ya, jarang gitu. Tapi perkenalkan, nama saya Muhammad Rijal Abdul Razak Sutadirja. Saya dapat gelar engineer di bidang chemical kimia di Belanda Hogeschool Zeeland tahun Oh. 2008. Dan sedikit tentang saya menjadi moderator di forum AdSense ID tahun 2009 yang sebelumnya belajar otodidak di forum tersebut tahun 2007, dan sekarang saya fokus di webdijual.com sebagai salah satu bisnis dan apa namanya sumber penghasilan yang bisa saya apa di online ini. Ya kita mulai ya. Yap. Nah, bagian pertama tentang dari membangun rencana bisnis adalah melakukan sebuah bungkus bungkus tentang apa yang menjadi cita-cita kita, misi kita. Bisa kita ibaratkan nih kayak bungkus kacang gitu. Isinya yang mau kita jual kan, tapi bungkusnya yang bisa jauh lebih berarti, jauh lebih bernilai daripada harga dari sebuah jasa ataupun produk itu sendiri gitu. Dan yang lebih penting lagi adalah mission. Di sini kita mulai dengan mau seperti apa gitu. Produk yang kita jual atau servis seperti apa yang akan kita berikan, berapa lama gitu. Dan di sini visinya. Kita perlu visi di sini. Visi inilah yang akan membuat kita bergerak jauh lebih dari apa yang harus kita lakukan gitu. Dan misinya juga yang akan membuat kita jauh lebih berarti daripada yang tengah kita pikirkan, tengah kita lakukan saat ini. In example gini lah, visi ini misal ya dalam contoh case-nya web dijual misalnya. Saya punya visi gitu. Kalau kita lihat flipa.com gitu, wah ini besar gitu kan, website broker. Nah, webdijual.com ini cita-citanya gitu kan, visinya ke depan, dalam ke depan insya Allah. Uh, kita berharap kita bisa menjadi website brokerage dan consultation gitu ya. And consultation di bidang bisnis online, website, penjualan, dan pembelian website. Dan mudah-mudahan bisa sekelas Flipa gitu. Flipa itu Amin, startnya amin. 2007 dan sekarang udah luar biasa gitu. Dan hanya membutuhkan waktu 7 tahun dia untuk menjadi besar gitu kan. Web dijual hari ini baru hari yang lalu kita ya ke ulang tahun yang kedua. Misinya ini awal mulanya kalau nggak bisa lepas dari sejarah bahwa beberapa tahun yang lalu marak Banned AdSense, Banned Amazon, ada yang kena juga infoling, juga kena para publisher yang based on pay per click gitu ya. Orang yang main PPC gitu, bikin blog kemudian pasang iklan yang kemudian mereka dapat uang dari pengunjung yang mengklik iklannya. Ini kecepatan kedengeran nggak Bram? Kedengeran, kedengeran. Nah, ini mulanya itu dan kita berharap gitu bisa membantu. Nah ini jadi misinya adalah web dijual ini membantu para publisher yang kehilangan penghasilannya saat itu, daripada blognya kemudian menjadi sampah dan nggak nggak menghasilkan uang, lebih baik kita jualkan gitu. Dan karena judul bantu, akhirnya web dijual nih jadi banyak banyak divisi gitu. Kayak divisi pertama masuk website nih, oh ini nggak ada AdSense-nya, nggak ada traffic gitu, mantan banned AdSense itu di treatment dulu dan sebagainya. Misi inilah mungkin ya misi yang mengandung nilai sosial jauh lebih bisa bertahan lama
ketimbang misi yang pure bisnis gitu. Kalau sekedar untuk menjadi set brokerage, kamu nggak perlu jadi webflow.com gitu. Kenapa? Karena memang banyak sekarang website-website brokerage yang kemudian, mohon maaf nih, tapi membid listingannya sendiri. Kemudian juga setelah ada yang beli, kemudian nggak dibayar success fee-nya ke Flipa misalnya gitu. Atau hal-hal lain yang akhirnya membuat membuat misi itu jadi kabur gitu, jadi samar. Dan yang kita inginkan, dan bukan kita inginkan, maksudnya yang kami coba wujudkan bahwa misi membantu dengan tentunya dengan nilai kejujuran gitu kan, nilai-nilai kompetisi yang sehat, nilai yang membuat kita apa namanya bisa jadi orang Indonesia yang dibanggakan, yang membanggakan gitu, dan kita bisa terdepan dalam hal ya ini jual beli website. Dan alhamdulillah ya paling tidak itu sudah tercapai dengan dalam 2 tahun ini kita coba apa namanya bahwa kita bisa gitu ngasilin dengan omset sekitar 2 M ya tahun kemarin, dan sekarang per bulan aja bisa nembus 500 juta. Tapi ya misinya Crazy. ini misinya kan bantu orang gitu. Itu perang gitu, bukan punya web dijual, bukan punya saya, bukan punya F, bukan punya bukan punya kami lah gitu. Itu punya orang, dan kita cuman ibaratnya numpang gitu, numpang lewat, duit numpang masuk keluar sana gitu kan. Macam gitu. Tapi ya dengan harapan lah itu salah satunya karena judulnya bantu, harapan orang-orang terbantu apa yang kita lakukan gitu. Nah, sebelum memulai bisnis di dalam lebih jauh lebih apa besar, yang pertama kamu harus siapin adalah misinya dulu. Kamu bikin bisnis buat apa gitu? Kalau sekedar jualan, misal mohon maaf nih, lagi contoh jualan gamis, hanya sekedar gamis saja, nggak perlu kau apa namanya eh, bikin website dan sebagainya gitu. Bisa aja kita jualan eceran, tapi kita kan mungkin punya mindset, punya cita-cita yang jauh lebih besar. Misalnya jualan gamis tanpa harus keluar rumah gitu kan visinya itu dan sebagainya gitu. Dan lengkapilah misi ini dengan misi-misi sosial. Insya Allah itu jauh lebih berarti buat orang-orang dan akan lebih melanggengkan bisnis kita. Itu pesannya dari bungkus kita. Yang kedua, buat siapa? Katanya gitu kan. Oke, tadi cerita tentang web dijual. Web dijual ini buat siapa? Tadi aku cerita bahwa salah satunya adalah untuk publisher gitu. Kekiniannya, kenyataannya, webdijual.com ini ketika sudah makin berjalan gitu, tidak hanya orang yang kena banned AdSense, kemudian kena banned Amazon Print, tapi dia juga rata-rata akhirnya menjadi mainstream sendiri bahwa aku mau bikin website untuk dijual via web dijual gitu. Dan sekarang orang-orang ya orang-orang akhirnya dia membuat website tuh memang untuk dijual gitu, targetnya gitu, untuk dijual. Hmm, terus kalau ini produknya website buat siapa berikutnya? Kalau misalnya buat orang-orang yang bermain publisher yang bermain AdSense ataupun Amazon atau lain-lain yang memang apa bosan, apakah butuh uang cepat dan sebagainya, nah, gitu kan target marketnya siapa, dijualnya ke siapa. Nah kita coba pelajari beberapa hal. Banyak eh, banyak penjual apa namanya pembeli website tuh itu karena posisi kami ini kan brokerage, jadi ya ada yang nitip ada yang beli gitu. Nah yang beli ini siapa aja, nah ini kita analisa. Ataupun buat teman-teman yang bisnis online saat ini punya toko online, hal pertama adalah analisa gitu kan, yang kedua adalah memahami gitu, understanding gitu, pahamin apa sih yang mereka pengen gitu, apa sih yang anak-anak pengen gitu, apa sih yang customer pengen, klien-klien pengen, dan kemudian juga pelajari demografiknya gitu. Di sini mungkin kalau apa namanya Kang Bram ini lebih ngerti dia soal demografik, interest gitu kan. Nah, ya target marketnya orang mana, orang Indonesia, orang mana, interestnya apa aja. Risetnya lebih edan lagi gitu kalau di Facebook gitu ya. Dan kemudian environment, lingkungannya, kemudian berikutnya needs, kebutuhan. Kita analisa itu pemahaman mereka, kita pahami mereka, kemudian kita coba lihat demografiknya. Aku mempelajari juga di kasus web dijual, saya mencoba meneliti itu jumlah like-nya fanspage-nya web dijual yang 1000 itu, saya coba demografik gitu kan.
siapa aja sih yang apa yang buka fan, lihat gitu kan, rata-rata like datangnya dari kota mana gitu. Terus interestnya apa aja gitu kan, laki-laki apa perempuan, banyaknya, usianya berapa aja. Karena dengan gitu saya bisa memahami klien-klien web dijual tuh siapa aja itu yang suka nitip website ke web dijual, kota mana aja yang produktif gitu atau yang aktif publishernya gitu kan. So ini target market gitu kan, artinya saya hanya perlu, akan lebih mudah buat saya untuk memanage itu semua. uh, Case contoh misalnya kota-kota di Jawa berapa yang aktif, itu hampir tiap bulan saya datengin gitu. Itu saya datengin satu rahmi ke mereka karena untuk jaga itu apa namanya, jaga kesinambungan satu rahmi ya, komunikasi. Kemudian juga ada update, katakanlah update teknik, update peraturan rule di Flipa ataupun di yang lainnya gitu, atau update kebutuhan dari ini, ada permintaannya website-website model seperti apa gitu dari customer gitu. Nah, itu juga bisa disampaikan dan saya usaha komunikasi tiap bulan itu jalan. Atau kayak kemarin, kalau untuk yang luar mungkin nggak terlalu sering, tapi paling tidak adalah setahun sekali keliling itu, jalan-jalan keluar, jalan-jalan dalam artian satu rahmi, terus memperkuat itu apa, eh, ikatan emosional, biar nggak sekedar cuman calo gitu kan. Saya nggak pengen web dijual ini bukan sekedar calo gitu. Kalau dibilang, jadi itu juga yang perlu ditekankan buat kita. Kita harus benar-benar memahami secara demografis customer kita, interest mereka aja gitu kan. Kalau kebutuhan mereka apa aja. Terus mungkin ada butuh model-model yang lain, customization misalnya gitu. Sekarang udah banyak permintaan yang, bang tolong dong ini apa bikinin ini apa namanya, jualin aplikasi gitu kan, iOS apa gitu. Wah, atau misalnya jualin website Amazon gitu kan, atau ada juga yang wallpaper saat expectation gitu kan, ada ekspektasi gitu bahwa gimana web wallpaper bisa laku gitu. Kita bukan nggak mau, tapi kita ada beberapa, ada evaluasi juga buat kita gitu, beberapa apa namanya kejadian, beberapa pengalaman yang kemudian nggak bagus gitu, sehingga itu menjadi buat kita semacam warning lah gitu. Dan bukan pilih-pilih juga, tapi pada akhirnya harus memilih gitu mana yang bisa diprioritaskan untuk kita apa namanya, kalau produk tuh atau usaha atau service kita tawarkan ke customer gitu. Ibaratnya kalau barangnya nggak ada ya nggak, jangan ya tawarin lah yang lain tuh, jangan dibilang udah nggak ada gitu kan. Mohon maaf nih, kalau saya belajar dari orang Chinese gitu ya, ketika kita tanya barang A ada nggak gitu, dia bilang dia tahu barang A tuh nggak ada, tapi dia bilang gini, ini ada, yang ada juga barang B, barang B ini jauh lebih baik gitu, atau apapun alasannya gitu, atau ini baiknya sebelah sini, tapi emang sih kalah sama si A. Misal kalau orang, kalau jujur dia pasti katakan, oh, kalah lah produksi A, yang A itu memang jauh lebih bagus, tapi dia substitut, dia tawarin gantinya gitu. Ini yang kita bisa paham dari target. Ketika kita pahami target, bisa menganalisa, memahami apa ketertarikannya, kebutuhannya gitu kan, kasihnya itu udah luar biasa. Pahami itu targetnya buat siapa. Jadi ketika kita mulai bisnis, kita ulangi, yang pertama adalah kita harus bungkus bisnis kita sebaik mungkin, dalam artian bungkuslah dengan nilai-nilai yang jauh dari kesan eksklusif gitu. Mungkin menyentuh nilai-nilai sosial yang jauh lebih banyak gitu ya, ketimbang sekedar pure bisnis. Karena terus terang buat saya, web dijual salah satu bisnis saya yang saat ini paling apa namanya, paling bisa diandalkan. Itu modalnya doa orang-orang gitu menurut saya sih, doa orang-orang yang senang gitu, alhamdulillah webnya kejual gitu kan. Entah dia menghidupi siapa di sana, karena kadang-kala ada yang nelpon tuh, bang aku mau nikah, nitip website tolong dijual ya. Nikah tanggal berapa? Dua minggu. Wah, 2 minggu lagi kan kerja keras untuk itu. Atau misalnya, bang sorry nih, gua ada cicilan harus dibayar. Atau ada contoh kasus yang menarik dan bikin saya juga merenung gitu. Dia mau keluar rumah sakit gitu, dia telepon saya jam 7 pagi, bang saya mau rumah sakit tapi nggak ada biaya katanya, saya punya website earningnya $500 sebulan, boleh nggak saya gadai dulu kata dia gitu kan, bukan gadai lah, saya titip buat dijualkan, tapi saya pinjam uang dulu. Wah,
sakapeng apa ya, terkadang kepikiran lo kayak kayak tukang ini ya, apa ya, tukang nggak ada ya. Tapi udahlah, oke, sebelum kita deal, saya lihat websitenya, oke ini layak dijual. Di luar ekspektasi, dia websitenya tuh laku di angka sekitar 25 juta atau 30 juta gitu. Dan bersihnya ke dia waktu itu 17 sekian. Dia keluar rumah sakit, biayanya udah dibayarin, dia masih pegang uang 7 jutaan lebih gitu. Gitu. Dan ya itu saya bilang, doa-doa mereka itulah yang membuat mungkin saya sampai hari ini web ini bisa bertahan. Target market. Target market. Ayo. Next ya. Mereka, bicara tentang mereka gitu kan. Mereka bicara tentang kompetitor. Jadi setiap usaha, setiap lini bisnis itu pasti ada kompetitor lah. Termasuk website ini. Website ini mungkin kompetitornya lokal dan luar juga gitu. Tapi luar kan saat ini tidak menjadi kompetitor. Nah, ini dia memahami kompetitor. Sorry. Memahami kompetitor ini yang kemudian jadi perlu apa namanya, perhatian juga. Mana dia? Menangani kompetitor susah mudah gitu. Karena kita bisa bermain sehat, yang lain belum tentu gitu kan. Kita bisa bermain fair, yang lain belum tentu. Gitu kan. Kita bisa jujur, yang lain bisa jadi apa aja gitu kan. Segala cara di apa namanya, dijalani gitu, diambil. Kita pahami mereka. Oke lah mereka nggak jujur, misal kalau memang nggak jujur, atau kita tahu mereka eh, apa bahasanya, menusuk dari belakang dan sebagainya. Kita definisikan aja gitu, dibikin, ditulis gitu, dan jadikan kelemahan mereka adalah keunggulan kita gitu, dan belajar mereka tentang apa yang menjadikan mereka untuk menjadi bahan buat kita mengungguli mereka. Jadi bicara tentang mereka nggak usah takut gitu, gitu kan, biar lebih oke, kita tahu nih teman sendiri misalnya itu yang jadi kompetitor kita misalnya gitu, kita kenal orangnya, kita tahu baik buruknya, kemudian mereka jadi kompetitor kita, nggak usah takut gitu, dan nggak usah khawatir. Karena satu, aku hidup dan mencoba mentransfer gitu, eh, bahwa dengan keyakinan lah kita bisa jalani semua ini gitu. Jadi yakin aja bahwa kita bisa jauh mengungguli para kita. Pertama itu ya tadi, caranya gimana, yaitu nomor satu, belajar dari kelemahan mereka sehingga kita bisa memperbaikinya dan menjadikan itu sebagai keunggulan kita. Yang kedua adalah belajar dari keunggulan mereka, dan ya ibaratnya kalau kata saya Pak kemarin itu ya, uh, uh, Bram masih ingat gak, yang orang pintar kalah sama orang rajin, orang apa, orang punya duit kalah sama orang pintar, orang pintar kalah sama orang rajin itu kan. Dan Ya. ini seperti itulah. Oke, kita lanjut ya. Next, kita udah paham kompetitor di bisnis kita. Berikutnya adalah tanya ke diri kita, perlu nggak tenaga ekstra gitu. Di sini kita bicara human resource gitu. Ketika bisnis kita semakin coba kan, bisnis kita semakin besar, oke lah, web dijual ini masih bisa dihandle 2 sampai 4 orang gitu kan. Tapi ketika saat ini web dijualnya hampir tiap hari ada submit website ya. 1-2 biji itu sehari. Itu udah nggak tahu, terus terang. Kita nggak, karena website ini bukan kacang goreng juga yang tiap hari datang, tiap hari pergi gitu. Gitu kan. Apalagi misalnya contohnya ada website-website yang penghasilannya besar gitu. Ini gimana akhirnya, apa sebar akun, bikin akun banyak atau gimana. Nah, saya memutuskan tidak, kita dengan satu nama gitu, jangan sampai reputasi kita bagi satu. Yang kedua juga kita pengen nunjukin bahwa kita punya dedikasi yang penuh. Tahun 2012 saya tidak lagi menggunakan ID Bangseng ya di Flipa. Waktu itu saya berhenti jualan. Bukan kenapa enggak, padahal bagus kan, dua orang yang jualan lebih baik daripada satu orang. Enggak, kita bagi. Kalau kita pengen menjadi besar, kita harus bangun sistem.
Nah, di sistem inilah perlu enggak ekstra apa enggak itu pertanyaan buat kita yang jualan toko online. Mungkin CS-nya wah, mas sendiri pakai BBM atau apa ngeladenin WhatsApp sendiri, ngeladenin, wah kewalahan untuk kapan kita mau tidur, kapan kita mau makan, habis itu telepon dan telepon gitu kan. Sis apa gitu kan, atau apa gitu, stres juga kan, waktu kita habis itu buat ngeladenin. Kalau udah seperti itu udah saatnya kamu punya tenaga ekstra, gitu kan, perlu punya asisten. Dan di situ akan timbul pertanyaan berapa gitu yang patut gitu, yang layak gitu. Itu kemudian berapa orang yang diperlukan itu kan, terus keahlian apa aja yang dibutuhkan gitu. Sekedar balesin BBM mah nggak perlu lulusan SHRI gitu kan. Tapi mungkin perlu karena kita butuh attitude yang bagus misalnya gitu. Oh terserah, itu tergantung kebutuhan kita. Makanya saya tadi tanya yang keempat ini dalam bangun rencana bisnis, perhatikan tenaga ekstra. Kita ulangi dari awal ya. Yang pertama adalah bungkus misi statement dari sebuah bisnis. Apa sih kita, kenapa harus berbisnis online, kenapa sih kita bisnis apa namanya bikin toko online, atau kenapa sih kita harus jualan bikin website AdSense, kemudian apa nih, coba pilih gitu kan, pilih tentukan gitu dari awal bahwa kan kalau kata ini mah, kata orang apa namanya, inamal amalu biniat, ini kan apa-apa nih tergantung apa yang kita niatkan. Nah, kalau kita niatnya bantu saya gitu, bantu kita misalnya kayak gitu, kalau misalnya ya itu dia keyakinan satu ya bungkus. Yang kedua adalah soal ya, apalagi ini biar inget ya, tentang tentang apa Bram, mau inget nggak tuh, siapa target market. Yang ketiga kompetitor, pelajari kompetitor. Yang keempat pertanyakan perlu nggak tenaga ekstra atau enggak. Ayo lanjut kita ke 5. Poin kelima ini, oke, selain dari tenaga yang kita perlukan, berarti human. Yang ini lebih ke supply produk, barang, supplier, vendor gitu. Oke, misal nih kita produksi kaos ya misalnya gitu kan, permintaan semakin banyak gitu kan, udah nggak ke handle. Nah ini pertanyaan, perlu nggak supply luar gitu. Ini maksudnya tuh sebenarnya. Nah sama ketika sejauh apa namanya supply, kalau web dijual nih beratnya, web dijual ini kan punya beberapa supplier ya, orang-orang yang sudah konsisten bulan tuh ngirim website gitu. Kalau waktu itu misal ada satu ketika misal kurang nih, mulailah span lagi, cari lagi gitu, tergantung kebutuhan. Tapi ketika wah udah mulai padat, antrian udah mulai padat, udahlah nggak usah cari-cari, kerjain aja yang ada gitu kan. Akhirnya fokus, nggak ada lagi promosi. Kalau dulu mohon maaf kita memang berusaha promosi, misal nunjukin screenshot penjualan, sekarang udah nggak zaman lah gitu kalau kata orang. Yang lebih penting sekarang ada pencerdasan gitu, pencerdasan terus gitu. Jadi kalau fanpage itu kami dengan artikel mudah-mudahan bisa bisa memberikan inspirasi dan mencerahkan gitu, timbang sekedar nunjukin ini screenshot kejual berapa gitu dan sebagainya. Supply luar, oke, perlu nggak sih kita ada supply luar, atau kita cukup dengan produksi sendiri gitu kan. Produksi sendiri konsekuensi, misalnya contoh perlu tempat, perlu apa namanya tenaga. Misal kalau misal kaos tadi ya, kita bicara kaos tadi, perlu tukang jahitnya, perlu alat jahitnya, perlu dan sebagainya. Kalau misal ternyata cost lebih besar daripada apa yang akan kita kerjakan, artinya secara skala bisnisnya belum begitu besar misalnya, kenapa enggak kita korbanin sedikit itu dengan kita ngambil dari luar gitu, outsourcing, atau misalnya itu tadi dropship gitu, atau dan sebagainya gitu. Ditanyakan bisnis kita perlu nggak supply luar, kemudian kalau memang perlu, mulai ngelis gitu, mulai mencari mana yang paling murah, mana yang memiliki kesanggupan produksi sekian banyak, mana yang mau diajak kerja sama, contoh konsinyasi misal, kemudian apa namanya yang bisa di pending pembayarannya seminggu 2 minggu, atau itu tergantung kebutuhan kita. Berhitunglah dengan cash flow kita juga gitu kan. Kata soal ini apa namanya supply luar nih kurang lebih seperti itu, vendor dropshipping ya salah satunya. Dan berikutnya, tenaga ekstra kita udah solid nih, punya tim yang solid. Kita kemudian sudah punya
apa namanya supplier yang loyal gitu kan, gitu. The next adalah marketing plan gitu, pemasaran. Gimana caranya kita bisa menjual website kita, salah, menjual produk kita atau service kita konsisten, berkesinambungan, kemudian juga scalable gitu. Produk apa namanya? Seiring dengan kita pengen omset kita berapa gitu kan, penghasilan kita berapa. Di sini marketing plan betul-betul perlu dibutuhkan adalah contoh bicara target market tadi, how to reach them gitu. Bagaimana menyentuh mereka? Apakah misal web dijual nih saya coba dulu Twitter nggak laku gitu kan. Kemudian orang-orang lebih senang via Facebook. Ya udah, hajar aja Facebook gitu. Untuk jualan website atau Facebook ya udahlah hajarlah Facebook gitu kan. Oh, ternyata juga di Facebook ini juga ada beberapa bagian tuh ada orang-orang yang nggak mau kelihatan gitu mereka jual nitip jualan website dan sebagainya. Nah, marketingnya gerilya gitu kan via YM, via chat, FB, Skype. Kemudian kalau perlu ditemuin gitu via telepon, mereka nelpon biasanya terus kemudian oke gini angkanya sekian 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 masih nggak yakin sama kita datengin gitu kan pemasaran marketing plan kira-kira sebentar. Oke. Ya bagi ya marketing plan ini tentang bagaimana kita menyampaikan produk-produk kita gitu, mengkomunikasikan tentang ide kita dalam bentuk produk gitu kan, atau service gitu kan, service di situ. Jadi ada kalanya barangnya bagus, gitu kan, gitu. Barangnya bagus, bungkusnya oke lah gitu, nggak ada kurang-kurangnya gitu, kaosnya oke dan sebagainya, tapi dia nggak punya pemasaran gitu, nggak punya sistem pemasaran. Kemarin pas di Bandung 2 minggu yang lalu ya saya nemu kaos Bandung atau Bandung kaos atau apa gitu dia pemasarannya lewat buku gitu jadi di buku itu dia sisipin voucher gitu kan ide yang bagus gitu kan oh jadi ya mungkin bisnis utamanya tuh jual gitu dan jadi pembicara tuh hanya sebagai namanya sarana promosi gitu marketing plannya gitu jadi dia jual ownernya anu gitu ownernya si anu gitu kan mereka mau beli gitu oh cash lah contoh misalnya sepatunya Ariel gitu kan oh punyanya Ariel gitu sepatunya gitu itu kan sebenarnya marketing sebenarnya entahlah itu benar punya Ariel atau enggak tapi paling enggak di situ dia mencoba masarin ya lewat itu konsep pemasaran gitu menyampaikan message ini loh punyanya gitu misal gitu atau Bram punya apa ini loh punyanya Bram gitu nah, labelingnya branding kalau bahasa itu ada Purba ya halo Om Purba nah seperti itu dan berikutnya sorry kita masuk ke pelaksanaan operation. Mundur sedikit, tadi cerita tentang uh, tenaga ekstra, kemudian juga tentang supplier, kemudian juga tentang pemasaran. Nah, bab ini yang kadang-kadang gitu biasanya. Dari rumah semangat jualan, saya mau jualan, mau berbisnis, barangnya udah disiapin, oh, barang kaos. Bram dulu ya, Bram tahun 2003, 2004, 2004, 2005, aku jualan di ini Bram di Ibu di Kasihmu. Bangladesh jual ya jualan kaos Bram dulu. Jadi ini cerita-cerita real ya, cerita jualan donat, jualan apa namanya air mineral di depan gazebo tuh kalau hari Minggu ya saat itu. Dan nah itu juga ya cerita bisnis ini jadi nggak mendadak tiba jadi punya web punya apa omset ratusan juta enggak gitu. Ini dimulai dari penghasilan sehari Rp2.000 gitu. Jualan donat apa jualan itu atau kadang-kadang kalau benar-benar udah mentok ya ngamen gitu. Nah, di operasi ini pelaksanaan pagi-pagi Bram udah berangkat nih dari kos-kosan tuh udah nyiapin, wah mau jualan apa nih? Buku ada buku apa? Buku bekas, buku baru. Oke, ini yang masih dibungkus hasil minjem. Kalau dulu di DT tuh ada toko buku yang boleh kita ngambil barang gitu, nggak ada jaminan dia percaya aja waktu itu.
Saya bawa beberapa biji yang saya suka, misalnya sekalian kalau sempat saya baca gitu kan, mumpung kan gratis dan bisa dijual juga kan, dapat lebih di situ. Kumpulin, udah siap barangnya udah oke. Tapi pas mau berangkat, lah tasnya berat, gitu kan, malas itu berangkat gitu kan. Nah ini juga nih, aduh atau misalnya, aduh tiris gini jam 4 atau aduh hujan gitu nggak gebret gitu. Oh tiba-tiba hujan hujan subuh karena kan harus apa berangkat pagi-pagi itu kalau mau jualan gazebo. Kalau enggak kita udah ditempatin orang gitu, misalnya kita harus cari lapak baru lagi dan ya nggak repot juga gitu kan urusan. Nah, di situ disinilah pertanyaan bahwa ketika kita operasi bisnis ini pelaksanaan kita untuk running bisnis kita, pertanyakan pada diri kita, cari jawabannya gitu dari pertanyaan. Kalau disederhanakan, how to run your business itu, gimana untuk kita menjalankan bisnis ini, atau tingkatnya bagaimana cara si bisnis ini bisa terlaksana, apa aja tuhin kalau tadi udah disebutin, dan bagaimana menjalankannya gitu, melaksanakan dari kalau misal HR human resource tadi orang gimana cara manage-nya, cara menyentuh hati mereka gimana gitu. Kemudian juga memperlakukan vendor, supplier kayak gimana gitu. Biar mereka loyal nggak atau nggak, karena kadang-kadang misalnya si penyedia produk ini kadang-kadang cut the edge ya, dia langsung aja nih dikirim kemana gitu. Kalau nggak loyal sama kita, mereka ambil apa namanya ceruk kita, ambil cap kita juga gitu. Customer kita diambil sama mereka, ada aja yang begitu gitu kan. Nah ini dia perlu di pelaksanaan ini kita perlu lebih hati-hati dan lebih apa namanya membuka peluang gitu untuk the magic happen gitu kan. Keajaiban terjadi gitu, karena kadang-kadang ada aja yang di luar prasangka apa namanya prasangka kita gitu. Tiba-tiba ada borong gitu waktu itu, aduh bener kaki Bram, aku jualan kos kaki Bram tahun 2004 atau 2005 tuh, kos kaki digaji. Segala dijual ya. Segala dijual beneran itu, niat pisan. Dan yang terakhir, nah biasanya nih kendala dari para pengusaha kita dan calon pengusaha, mau di online mau di offline, rata-rata ini yang akhirnya kebingungan modal awal. Rata-rata dari kita nggak punya, bukan nggak punya sebenarnya, tapi lebih merasa bahwa mereka atau kita nggak punya modal gitu. Sederhananya sebenarnya modal kita bahasakan financial projection lah, nggak punya gambaran. Nah, mohon maaf nih, tapi begini, saya dan teman-teman tim saya di sini kita sempat ngobrol gitu kan. Kalau misalnya kita punya uang 750 juta misalnya, kebetulan kemarin ada bank datang ke sini nawarin dana. Bang katanya mau nggak, kita ini kami siap ready dana untuk supply ini karena dia apa namanya keuangan bilang nawarin 750 untuk kredit. Nah saya bilang gini, mau balik tanya gitu ke ke tim saya, kalau kalian didanain orang 750 juta apa yang bisa kita lakukan gitu. Karena apa, karena 10 hari setelahnya kita harus mulai mencicil itu gitu kan, apa yang bisa menghasilkan gitu dan bisa menutupi cost untuk itu. Nah financial projection ini yang diperlukan. How much money gitu kan, sebenarnya nggak perlu banyak gitu untuk mulai bisnis, nggak perlu ratusan juta, sorry gitu, web dijual tuh nggak dimulai dengan ratusan juta, sekalipun sekarang omsetnya oke lah, tapi nggak dimulai dengan ratusan juta gitu. Yang dimulai dengan yaitu tadi baca target market gitu kan, misi kita mau bantu-bantu, itu dimulai dari itu, mulai dari hal-hal yang mungkin, dan itu modal sebenarnya gitu. Oh tuh udah bang Seng mah sudah duluan online gitu, orang jauh lebih kenal gitu, atau misalnya udah dia momot, dua-duanya momot itu, orang mau percaya sama itu, ya itu dia, itu modal awal kepercayaan tuh gitu. Jadi tidak sekedar uang saja, kalaupun kemudian soal gitu kan, yakinkan gitu, berapa, definisikan gitu, tuliskan gitu, deskripsikan gitu, describe gitu kan, berapa banyak yang dibutuhkan berjalan gitu kan, untuk memulai dan berjalan gitu. Katakanlah 6 bulan pertama atau setahun pertama, atau kalau perlu bikinlah sampai 3 sampai 5 tahun pertama gitu kan. Oh edan, ya udah kalau susah udahlah seminggu pertama gimana gitu, itu aja. Kalau dulu aku hanya berpikir ketika mulai web dijual, sebulan gimana nih, berapa targetnya,
setelah 6 bulan kita evaluasi berapa yang pengen apa namanya omsetnya, berapa yang kita pengen, ibaratnya gaji kita masing-masing berapa gitu, menggaji diri kita sendiri. Terminasi keuntungannya gitu. Coba lihat berapa keuntungannya gitu. Dengan modal bikin toko online berapa sih? 300.000, beli domain 100.000, hosting yang untuk awal-awal, traffic awal cukup 200.000 sampai 400.000. Oke, 500.000 toko online misalnya. Kalau bikin kaos dulu, apa namanya, kaos model gitu kan. Banyak itu kan yang usaha-usaha cetak satu satu kaos jadi gitu kan. Mau jualan kaos nih, judul kita bikin dulu desainnya, modal awalnya itu cukup gitu. Kita jualan online bisa itu. Di bisnis online kan luar biasa. Pasang aja di Facebook, mau nggak beli kaos ini gitu. Harganya 120.000 gitu. Padahal kenyataannya kita nego-nego sama si tukangnya. Oke, kita beli satu biji 120.000, tapi 10, 12 udah jadi beda gitu kan. Nah, financial projection ini penting memulai satu bisnis. Dan sepertinya itu aja. Ada hanya 8 poin. Yang pertama misi, yang kedua kemudian adalah analisa target marketnya, kemudian pelajari kompetitor, lihat kompetitornya siapa aja, kemudian juga perlu tenaga ekstra nggak gitu dan sebagainya. Kemudian perlu supplier atau vendor, mulai di list. Berikutnya kemudian pemasaran, marketing plan, bagus gitu kan, bagaimana kita menyampaikan pesan kita. Kemudian adalah pelaksanaan ketika kita mau menjalankan bisnis gitu kan. Bagaimana caranya gitu kan, lebih detailnya gitu, step-stepnya gitu, pelaksanaannya gitu. Kalau tadi saya contohin tentang jualan kaos gitu kan, misalnya di gazebo, berangkat bangun harus pagi-pagi karena rebutan lapak gitu nantinya di sana gitu kan, bertumpah gitu kan. Kemudian di situ nanti kendala-kendala yang muka, oke, siapin buat jat preman gitu kan, 2.000 rupiah atau berapa kalau siap-siap kalau dipalak gitu kan. Ya memang itu real begitu Ya, kenyataan ketika di emang offline emang. kan nah kemudian target penjualan berapa nih gitu kan, modal awal apa gitu. Nah di situ modal awal tadi koneksi gitu waktu itu, karena dekat kos-kosan dengan DT gitu kan, kemudian juga suka rajin nongkrong baca-baca, ngobrol-ngobrol iseng tawarin, boleh ambil aja katanya, buku-buku yang di ini nanti kalau kejual baru dibayar gitu kalau ngelikin. Jadi Sabtu bawa, Minggu sore balikin gitu, gitu aja gitu. Sabtu sore bawa, Minggu sore balikin. Dan modal awal tuh ya, kita bisa mulai berapa sih angka yang dibutuhkan. Aku kasih contoh, memang agak mengacak ya, tapi kalau katakan ini sebuah website, ketika membangun sebuah website gitu, kita bisa bicara di sini tentang yang pertama, niche-nya apa gitu. Kalau dibicara bungkus tuh niche-nya tentang apa, kemudian targetnya siapa gitu kan, pembacanya nanti siapa, kemudian ada nggak kompetitor di niche ini gitu kan, website mana aja yang trafficnya bagus, atau mungkin di search engine mereka posisinya lebih baik dari kita gitu kan, atau bahkan ketika kita belum mulai, mana sih yang page satu, di halaman satu siapa aja gitu kan. Kita bisa menerka bagaimana kita bisa lihat, menganalisa backlinknya dan sebagainya. Ketika kita tahu kompetisinya akan sulit, perlu kita tenaga apa enggak gitu kan, sewa jasa SEO apa enggak, atau mungkin kemudian sewa penulis artikel yang bagus apa enggak dan sebagainya. Itu ini kita kita imajinasi ini sebuah website atau toko online ya. Kemudian perlu nggak supply dari luar, misalnya kalau toko online ini ya, kalau untuk website mungkin lebih ke kontennya, perlu nggak guest apa namanya, guest posting dan sebagainya gitu. Pemasaran gimana nih SEO-nya gitu, apakah via referral aja gitu atau organik atau berbayar gitu kan. Di sini mulai dirancang, diestimasi ketika running gitu kan, berapa postingan sehari, berapa each dalam sebuah artikel, berapa panjang artikel ini gitu kan. Ya setelah diposting kemudian diapain lagi gitu kan. Ini pelaksanaan how to, ya, untuk bisa memenangkan kompetisi ini dan kemudian menjadikan bisnis kita bisa tidak bukan sesaat gitu, nggak sebentar gitu. Dan terakhir
tadi manual untuk sebuah website diperlukan dana berapa sih? Untuk sebuah toko online diperlukan dana berapa sih? Kalau buat kaos tadi cerita buat berapa sih? Itu sebagainya. Udah selesai, let's share. Udah Oke, ya. Heeh, heeh. ini presentasinya Bang Zeng udah beres ya. Mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab. Teman-teman yang mau nanya langsung aja ketik di chat ya pertanyaannya. Uh, Tanya dong kenapa tampilannya gelap? Apanya? Enggak. Wah, Ini ada yang lucu. Tanya dong kenapa tampilannya gelap? Eh mungkin koneksi Mbak atau ada error tuh di mana ya? Yang lain kayaknya nggak ada masalah tuh. Kalau yang buffer-buffer itu mah biasanya gara-gara koneksi ya. Ya silakan yang mau tanya ke Bang Zeng, tanyanya di chat ya. Di kotak chat nanti aku sampaikan ke Bang Zeng. ini masih kelihatan enggak? Ini apa? Screen share Oh, masih. kalau ini udah enggak? Mas, udah enggak kan? Nah, ini udah muka. Yang gelap tuh maksudnya apanya Bram tadi? Enggak tahu. Sebagian memang kadang-kadang ada yang suka error, ada beberapa, ada yang kalau misalnya yang buffer itu juga biasanya gara-gara koneksi sih, Bang. Biasa sih, standar. Hmm, Eh, ini Bang masuk dunia IM tahun berapa? mana mana? Ini sorry gue nyalain infocus tadi ceritanya kalau kalau diperluin. Hmm. Nah, jadi biar lebih kelihatan wajahnya juga. Ini tim yang di sini yang terlibat ada 1, 2, 3, 4 orang yang bantuin saya buat ngeladenin Kang Bram. Mana pertanyaannya? Nggak kelihatan Ma- nih. Masuk dunia IM tahun berapa? Ah, tahun 2007. 2007 ya. Itu waktu itu Ya. main apa, Bang? Main apa? Dulu dulu paid review ya. Dulu aslinya aku ngeblok 2006 tuh ngeblok bener, ngeblok biasa gitu. Kemudian ketika di Belanda sana apa yang bisa ngasilin gitu kan bisa nggak perlu kerja ngepel gitu. Dulu saya kan apa namanya salah satu kerjaan sampingan ketika di Belanda tuh dapetin uang tambahan tuh ngepel ini ya, ngepel rumah villa ke villa dari rumah ke rumah gitu, bayar 6 euro sejam gitu. 5.000 berarti kan sejam gitu. Jadi untuk dan jatah kerja tuh sehari itu paling 8 jam. 8 kayak dulu kan 600.000, 640.000 sehari kerja. Tapi kan saya nggak bisa kerja tiap hari gitu kan. Hmm. Jadi, nah itu awal mulanya kenal online tuh. Gara-garanya ya itu googling gitu, cari gimana cara menghasilkan duit online gitu. Dan kemudian dapatlah metode-metode yang macam-macam gitu kan. Ada AdSense, ada kan eh, apa pertama tuh Citika, text link ads, terus kemudian juga kesininya ketika saya masuk forum, oh di forum ternyata lebih edan lagi sharingnya gitu. Kalau dulu kan saya hanya Oke. baca dari blog ke blog gitu kan, dari blognya Kak Mas Isnaini, isnaini.com, kemudian juga dari Mas Aranda, kalau dulu kosaaranda.com, kemudian ada Jemisan, ada Baladik, ada siapa lagi tuh, pokoknya Broken Code, Pogung 177. Aduh, itu luar biasa lah mereka-mereka yang mau sharing dulu di blognya. Kemudian di forum AdSense ide saya ketemu ininya apa namanya passionnya gitu. Oh ternyata banyak nih core bisnis tuh. Dulu ngacak-ngacak biasa kalau orang pemula belajar online itu ketemu dunia baru, semua pengen dicoba gitu kan. Start dari AdSense di Bennett gitu kan. Oh, di bikin di Belanda dibuka di Jerman gitu kan. Itu juga agak-agak ini bikin masalah itu. Apalagi kalau udah mulai ngeklik gitu kan. Karena dulu kan nggak tahan kok nggak nambah-nambah gitu earningnya gitu. Diklik sendiri. Ada yang diklik sendiri gitu. Ada yang nyuruh, Bram, tolong dong gitu. Kita lagi Skypean gini kan. Klik dong gitu. Dasar dulu ya. Pikirannya pendek gitu. Terus apa Oke. lagi? Bagaimana Ya cara ada bangun tim jika budget kita masih minim atau kita perlu kerjasama sama teman? Nanti kalau udah running baru bayar karyawan. kalau saat ini hampir
90% pekerjaanku itu semuanya JV, joint venture. Ya sama gitu, partnership gitu. Jadi saya lebih memilih hasil yang lebih sedikit ketimbang dikerjain sendiri gitu. Jadi ya berbagilah. Apa sih, ada bahasa apa kemarin kata siapa itu? Lebih baik menggenggam emas sen gitu kan. Oh, Ini mending 90% gitu mending kan. Mas 'Wah, 10% lebih baik. dibandingkan 100% batu akik ya. Wah, mantap nih ya teman. Tapi poinnya adalah kita kerjasama, oke lah kita share gitu kan. Duitnya apa, dan kemudian modalnya juga akan lebih ringan, tenaga kita juga akan jauh lebih ringan gitu kan. Waktu kita juga bisa lebih hemat gitu kan, efektif gitu. Ketika kita bisa bagi kerja, ini kayak sekarang nih, dijual 3 website saat ini sifatnya. Kemudian kalau misalnya saya nggak punya partner dan katakan ya saat ini ya saya udah kehilangan duit gitu kan. Tapi ya Lagi mereka diganggu gue. ya mereka gitu kan tetap masarin website, tetap berkomunikasi gitu. Nah, apalagi tadi pertanyaannya? Nah, Oke, ini Bang Zeng pernah kerjasama dengan investor. Ceritain dong, biasanya share dengan investor gimana? oke. Kalau investor terus terang di online nih saya memilih enggak. Tapi kalau di offline mungkin saya bisa berpikir lain. Yang jelas pengalaman saya buruk ketika berbisnis dengan orang lain dalam posisi dibiayain orang gitu ya. Pengalaman saya buruk sekali. Atau ketika saya membeli bisnis seseorang gitu, kejadiannya buruk lagi juga gitu. Jadi saya nggak cocok ternyata untuk investasi maupun diinvest oleh orang gitu. Saya lebih yuk kita kerja bareng ibaratnya untung bareng gitu, rugi bareng gitu, gitu kan. Jadi saya lebih milih itu gitu. Kira-kira nggak kejawab nggak ya itu ya? Jadi kalau pengalaman saya itu, terus terang saya pernah bisnis invest di, saya pernah usaha sebagai investor ya. Saya pernah investasi di sampah plastik di Bandung tuh kalau dulu. Terus dan rugi ya lumayan 200 juta. Uh, Kemudian juga cerita rugi selalu ini ya. Selalu, terus kemudian usaha apa lagi? Yang kayaknya yang dengan sistem kerjasama malah lebih apik ya. Dulu sama Mas Lukas, moderator ide Pedurungan, kita kerjasama di transportasi kelapa sawit tahun 2009 2010. Itu alhamdulillah lancar. Karena memang kita kenal orangnya baik, kita juga apa namanya, ya tadi kerjasama, untung bareng-bareng, rugi bareng-bareng gitu. Jadi sistemnya kerjasama, bukan investasi duit bang gitu, enggak gitu. Sama kayak web dijual nih juga JV dengan bro, bro, hey, lampu nih, laptopnya bareng. Nah, jadi JW ya dengan siapa? mending JW dengan siapa aja mending buat uh, web dijual? apanya? Kalau sekarang sama Menhevari, moderatornya Adsen ide juga. Entah Berdua gimana aja ya? ceritanya, tapi ya untuk ini utamanya kita berdua gitu. Ini masih ada beberapa orang. Unpublished lah. Unpublished. Frontman-nya dua ya? Ya, saya di Indonesia dan Menhevari di customer. Jadi gitu, bagi bagi tugasnya. Jadi kalau web dijual di customer Indonesia bareng sama saya aja pastinya. Kecuali kalau masalah teknis, biasanya saya bantu juga untuk masalah di luar. Kalau ada problem dengan apa namanya pembeli misalnya. Kerja sama ya, saya milih kerja sama. Invest orang kadang nggak jalan nih, terus terang nggak jalan. Entah kenapa gitu, entah kenapa. Tapi kalau bentuknya pinjaman mungkin beda ya, beda pinjaman, kita ngembaliin sesuai angkanya gitu, tidak ada bagi hasil, tidak ada lebih-lebih dan sebagainya, itu beda lagi gitu. Itu mungkin nggak begitu menyulitkan ya. Tapi ketika di investasi, saya invest sekian bang Seng, oh iya tahun 2010 apa ya, 2010 akhir ada yang nelpon itu kan, bang Seng ini lu bisa nggak nyipin bisnis yang senilai 1 M. Wih. Goblok lah mati itu gitu kan, dapat mati, nggak gini gini gini, bukan apa-apa,
biasa kita main apa namanya dapat penghasilan 1 juta 2 juta ditawarin 1 M kan sesuatu yang apa namanya nggak apa ya nggak di luar imajinasi kita dan buat kita ngapain gitu. Aduh, masalahnya apa kebutuhan saya nggak segila itu gitu kan. Saya juga nggak punya keinginan terlalu banyak gitu. Saya kira ini dengan progres target 100 juta sebulan itu dan sebagainya. Dulu dia pengen investnya di bisnis gitu. Imajinasinya, wah saya bilang bisnis VTR ini kan mainan kalau begitu mainan massal oleh algoritma Google pasti hancur gitu. 2011 kan kejadian tuh di indeks massal gitu. AdSense wah baru bikin website udah kena banned gitu. Kayaknya udah ketemu polanya gitu kan si Google tuh di indeks dan sebagainya. Jadi ya realistis aja lah gitu. Dan kalau misalkan kan kalau bisnis online ini modalnya tuh kecil sekali secara uang tuh hampir di bawah 1 juta gitu. Kalau saran saya lebih baik pinjam gitu sistemnya gitu. Kalau untuk memulai bisnis online, kecuali butuh untuk scalable bisnis gitu. Ketika kita scalable bisnis di angka kayak misal saya perlu misal saya pernah ya di apa namanya ya orang berinvest gitu ke saya dan kemudian akhirnya nggak berakhir bagus gitu. Artinya mungkin bisnisnya rugi dan sebagainya. Dan itu menjadikan tanggung jawab moral kita lebih jauh besar gitu. Untuk katakanlah mengembalikan uangnya satu, yang kedua juga memberikan profit sebisa mungkin gitu dengan dana yang tersisa gitu. Itu jadi ekstra gitu. Padahal sebenarnya kerjaan tuh di online ini enaknya dibawa santai gitu dalam artian jangan nyiksa diri gitu. Kayak barusan tuh baru pulang apa Bram buru-buru juga tadi apa baru ngantar istri gitu karena saya baru hari ini bisa apa berga gitu karena beberapa hari dari Padang baru pulang gitu dan kesempatannya sebentar gitu terus aku ada webinar oh ya sama aku oh dia juga sama kan ya aku juga ada nih hah wah keren keren ya udah nggak apa-apa pengertian gitu. Nah beban beban kita apa namanya di online ini sebisa mungkin ingat tujuan awal kita berbisnis online ini salah satunya kan pengen dekat dengan keluarga. Bener gak kayak gitu bener gak waktu kita lebih keluarga atau sebaliknya gitu atau kita untuk urusin hal-hal tetek bengek urusan online terus gitu terus waktu kita habis gitu kan sampai lupa makan minum gitu. Nah, jangan sampai lah gitu jaga keseimbangan. Lanjut Bram pertanyaan masih banyak kayaknya. Gimana mencari partner JV yang cocok dengan kita serta bisnis yang akan kita bangun? Nah pertanyaannya sama kayak di Padang kemarin menarik menarik nih. Saya terus terang nggak bisa apa ya cara eksak gitu tapi biasanya ketika saya hendak berbisnis bareng gitu berpartner yang saya upayakan adalah dia tahu baik buruk paling enggak baiknya kita buruknya kita sekedar tahu baik bullshit bisa wacana bisa bohong bisa dan sebagainya tapi ketika orang masih menerima ketika tahu kita buruknya kayak gimana saya kira itu mungkin sebaik-baiknya teman itu kan. Dan lebih edan lagi kalau dia mau ngingetin gitu. Oke lanjut. Jadi nomor satunya apa namanya keterbukaan. Pertama sekali jauh sebelum kepercayaan datang dan sebagainya keterbukaan itu nomor satu gitu. Apa bro? Mungkin cerita sedikit dengan gimana jadi JV sama Menhevarinya. Nah ceritanya apa? Ceritanya dari kegagalan jualin bisnis saya yang lain gitu. Awal mulanya terus terang itu bareng sama Menfar itu karena uh, saya saya pernah menitipkan web untuk dijual. Dulu saya punya usaha lazy blogger poster ya. Dan kemudian SO kemudian si produknya ini di bandar mau dijual gitu kan. Mau dijual ceritanya sama websitenya sekalian mau jual bisnis gitu. Ternyata nggak laku gitu. Sekali dijual nggak laku. Kita coba jual lagi nggak laku. Apa yang salah nih? Apakah produknya yang salah gitu si produk website saya gitu dan atau apanya yang salah gitu kan? Karena terus terang itu produk luar biasa gitu dari segala sisi almost perfect gitu. Kenapa orang kok nggak minat beli gitu? Pertanyaannya apa gitu? Nah, saya kemudian mencoba berpikir
tidak menyalahkan diri sendiri dan tidak menyalahkan orang lain, saya coba evaluasi, cari tahu apa yang salah, kenapa kok nggak laku gitu. Dan saya menemukan bahwa mungkin profil penjualnya yang belum oke, dia punya kapasitas apa namanya, pengalaman ya, tapi secara penjualan website mungkin belum bisa nembus ke angka puluhan ribu gitu, karena memang belum ada pernah website di angka puluhan ribu gitu. Nah, saya tertarik gitu, bagaimana ke depan adalah website orang Indonesia tuh yang laku di atas puluhan ribu, ratusan ribu kalau perlu gitu kan, kalau bisa gitu. Saya berhayal demikian, mimpi itu awal mulanya. Kemudian saya sampaikan gitu. Gimana kalau misalnya kita bikin jasa brokerage aja gitu. Brokerage gimana? Ya udah kita brokerin aja. Oh, kita hidup dari komisi berapa persen nih? Saat itu kan kita pikirnya kan teman-teman aja nanti yang kita bantu gitu. Belum sampai besar mikirnya gitu. Bahwa kita coba, yuk coba cari ada nggak yang minat pakai jasa kita? Cari, nanya-nanya gitu, mau nggak jualin website sama kita dan sebagainya. Awal mulanya chatting aja, dan kegagalan itu tadi salah satunya yang memotivasi semangat bahwa seharusnya website itu bisa laku, gitu kan? Semestinya kita bisa ngejualin gitu. Dan ya motivasinya itu gagal, kegagalan kadang memotivasi. Jadi nggak usah sedih kalau gagal, nah, gitu kan? Ya, lanjut lanjut. Mantap, mantap. Ini. Oh, tanya tips-tipsnya mengkader istri bisa jago gimana? Apa? Katanya juragan online juga. Oh, enggak. An. Apaan? Adalah. Ini juragan. Iya, dia jualan ya. Enggak, jadi ceritanya gini. Tahun 2009 aku kasih hadiah dia domain waktu itu buat toko online. Dibikinin toko online, tapi ya tetap aja nggak bisa jalan. Oh, jadi ternyata memang akhirnya adalah harus dari dianya juga gitu. Dia merasa sekarang bisnis online kan bisnis yang paling enak gitu. Oh, ngetak-ngetak orang gitu. Saya, terus aku artinya aku tidak mengajarkan dia untuk berbisnis online sebenarnya. Tetapi kemudian dia memilih kayaknya enak juga gitu, dapat tambahan luar biasa gitu kan, sebulan dapat tambahan 300.000 gitu kan, senangnya luar biasa. Dan kalau bahasa, saya ingat teman di Semarang sana, dia bilang supaya nggak protes dengan kerjaan kita kan, istri itu kasih kesibukan kayak gitu. Salah satunya ya kasih website, kasih jualan, kasih toko online, kasih aja produk udah jadi gitu. Dan terus terang sampai saat ini saya belum bisa memenuhi permintaan ya. Kemarin dia minta dibikinin fanpage, dibantuin promote di FB, karena saya nggak punya keahlian untuk itu gitu kan. Kerjaan saya jualan website, bukan bukan promote di FB gitu kan. Pengen bisa like-nya banyak dan sebagainya, harus tanya lo kayak gitu. Jadi bukan soalnya, pada akhirnya itu dia dari dirinya sendiri gitu. Kalau saya ya, dalam kasus saya, tapi sebenarnya bisa di apa namanya, di di treatment gitu ya, di treatment bagaimana, contoh salah satunya dikasih gadget ya gitu, misalnya kasih gadget, atau paling enggak, kalau dulu aku mulainya dari laptop gitu, laptop yang netbook gitu, disediain, kemudian disediain internet di rumah tuh, disediain internet juga, disedia infrastrukturnya dulu gitu. Kita mau dia tahu bisnis kita ya seperti itu, kita tunjukin. Dan kita, karena aku mencoba untuk terbuka dengan istri itu, dia tahu lah isi PayPal aku kan, terus nilai transaksi berapa, website yang terjual hari ini berapa, dia tahu gitu kan. Karena itu obrolan sebelum tidur gitu kan, obrolan sebelum tidur, website ini laku sekian, alhamdulillah gitu, atau misalnya dapat komisi sekian, oh alhamdulillah gitu. Atau misalnya ini ada website bagus nih, itu diajak, dilibatkan dia nomornya. Yang pertama infrastrukturnya disiapin, kayak misalnya kalau ada rezeki belikan netbook lah buat dia gitu, atau gadget itu yang support buat dia gitu. Gak harusnya yang mahal lah, beli yang second 1,5 apa gitu yang 7. Tapi bisa apa namanya, mensupport dia untuk jualan, karena kebutuhan para wanita itu rata-rata kayak Facebook gitu kan, aplikasi, kemudian si Twitter, Instagram, WhatsApp, Line, segala rupa itu diinstal. Kalau bahasa Sunda uyuhan itu, ada waktu buat itu semua gitu. Dan yang kedua adalah kenalkan juga gitu dengan bisnis kita, ajak ngobrol gitu, ini laku
berapa apa namanya spraynya laku sekian gitu, harga sekian, cerita kita profitnya berapa dan sebagainya. Mungkin eh, ini ya, aku sama istri yang biasa pegang uang besar aku gitu, uang apa namanya, yang apa namanya, sebagian kecil istri yang pegang gitu. Nah, tidak terbiasa dengan ada besar di rekening dia gitu. Jadi dia tahu kalau misalnya ada uang masuk besar, dia tanya ini duit dari mana gitu. Hasil penjualan sebenarnya itu. Dan dijelaskan itu, ini penjualan website anu hasilnya sekian sekian sekian. Mohon maaf nih ikut rekening kamu. Oh, ya udah segera di misalnya gitu. Oh iya, nanti kirim aja sini. Atau misalnya tahan dulu 2 3 hari gitu. Gitu kan. Nah, itu dikenalkan gitu, dilibatkan, involve gitu, dilibatkan gitu. Jadi yang pertama siapin infrastruktur, yang kedua libatin gitu. Baru yang ketiga tanya interestnya, minatnya apa gitu. Minatnya ya udah fasilitas. Kalau ada duit lebih ya modalin lah gitu. Nah nomor tiga tuh, modalin gitu. Kalau misalnya enggak, jangan larang dia. Nah itu nomor berikutnya gitu. Jangan pernah melarang dia gitu. Karena begitu melarang, moodnya bisa ini, bisa berbalik 20 apa berapa derajat, ganggu gitu kan. Oh, kemarin nggak boleh jualan gitu. Karena sempat ya in case gini, Halo, halo, Bang. ya halo, ya Halo, halo, ada kasus pernah, halo, halo, keren nggak? halo, halo. Di sini masih nampak sih. Oh, Kok koneksimu hilang kayaknya bro. suaranya? Bentar. Connected. Halo, Suaranya hilang. tes. Nggak kedengeran lagi. Tadi kayaknya koneksi mati, Bang. Ya, lah aku masih Bentar, bisa dengar bentar, suara bentar. kamu gimana? Aku masih bisa dengar suara kamu. Bang, bisa masuk ke link yang tadi lagi nggak? Keluar dulu baru masuk lagi.